Kita lanjutkan pembahasan kita tentang implikasi segambaran dengan Allah. Implikasi segambaran dengan Allah. Kemarin kita udah bahas pendahuluannya. Sekarang kita mau review lagi. Kita mau review ulang, sekaligus kita lanjutkan pembahasan kemarin ya. Jadi temanya masih sama. Implikasi segambaran dengan Allah. Sudah terlihat PowerPoint yang saya sharekan? Belum, Pak. Sudah? Masih belum? Belum. Oke. Ditunggu ya. Nanti yang mau bertanya di tengah pembahasan boleh, silakan. Jadi teman-teman diizinkan untuk menginterupsi saat penjelasan sedang berlangsung. Masih belum ya? Oke. Sudah masuk? PowerPoint-nya sudah terlihat? Sudah ya? Oke. Implikasi. Implikasi itu artinya apa sih? Implikasi itu artinya apa sih kaitannya, keterkaitan segambaran dengan Allah itu apa? Sederhananya gini. Manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Maksud Allah menjadikan manusia segambar dan serupa itu apa sih? Nah, kalau yang biasa kita dengar, yang biasa kita pelajari adalah manusia secitra dengan Allah, dalam bahasa Latinnya imago Dei. Tapi nggak pernah dijelasin maksudnya secitra dengan Allah itu apa. Betul ya? Nah, sekarang kita mau review ulang. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan segambar dan serupa dengan Allah? Nah, kita berangkat dari kitab Kejadian 1 ayat 26 dan 27. 26 di sana, nah ini yang digaris bawahi, diperhatikan ya. Jadi ayat 26 di sana dikatakan kalau manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa kita. Kita di situ huruf kapital. K-nya huruf besar ya. K-nya huruf besar. Berarti kita di situ, kita tuh jamak apa tunggal? Jamak kok. Jamak ya. Kita itu jamak ya. Nah, kita di situ siapa kira-kira? Kemarin kita udah bahas tuh. Nih, review. Allah Tritunggal. Yes, kita di situ menunjuk Allah Trinitas ya. Ada juga pandangan yang mengatakan kata kita di situ adalah Allah dan malaikat-malaikatnya. Tentu salah, tentu bukan malaikat di situ. Sebab malaikat bukan pencipta, malaikat tidak mencipta. Malaikat adalah ciptaan, roh yang melayani Allah. Jadi kata kita di situ bukan menunjuk Allah dan malaikat-malaikatnya, tapi menunjuk Allah Trinitas, Allah Tritunggal ya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus itu berdiskusi. Mau menjadikan manusia seperti apa? Nah, baru di ayat ini dikatakanlah manusia dijadikan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, pertanyaan mendasarnya adalah dalam hal apa manusia dikatakan segambar dengan Allah? Dalam hal apa? Kemarin ada yang jawab, dalam hal fisik. Kalau dalam hal fisik, berarti kata segambar dan serupa di situ maksudnya mukanya berewokan gitu, kayak Tuhan Yesus. Kita segambar dan serupa dengan Allah dalam hal fisik. Maksudnya mukanya mirip Tuhan Yesus gitu. Ada brewoknya gitu.
Ada janggutnya gitu. Tentu segambar di situ bukan segambar dalam hal fisik ya atau lahiriah. Lahiriah fisik sama aja, yang kelihatan. Saya ulang pertanyaannya. Dalam hal apa manusia segambar dengan Allah? Ada yang mau coba jawab? Dalam hal apa manusia segambar dengan Allah? Dalam unsur rohani, batiniah, metafisik. Nice. Dalam hal batiniah, dalam hal rohani, dalam hal metafisik. Jadi ini sama sinonim. Kalau tadi fisik lahiriah, nah kalau ini sinonimnya batiniah, rohani, metafisik yang nggak kelihatan. Kok gitu? Ya. Sekarang kita baca ulang di ayatnya. Kita baca dengan teliti. Baiklah kita menjadikan manusia menurut siapa? Gambar dan rupa kita. Kita di situ kan Allah ya. Kita di situ Allah Tritunggal. Nah, kita mesti tahu dulu Allah itu apa. Dalam Yohanes 4 ayat 24 dikatakan Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia, haruslah ia menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh. Jadi kalau dikatakan manusia segambar dengan Allah, Allah itu roh, berarti manusia segambar dengan Allah dalam hal unsur-unsur dasar rohani, batiniah yang nggak kelihatan. Apa tuh? Yang nggak kelihatan. Apa tuh unsur-unsur dasar batiniah? Pikiran, perasaan, dan kehendak bebas. Pinter. Pikiran, perasaan, dan kehendak bebas. Jadi kalau ada pertanyaan dalam hal apa manusia segambar dengan Allah? Dalam hal unsur dasar rohani. Yaitu manusia memiliki komponen-komponen unsur-unsur dasar yang terdapat pada diri Allah yang juga dimiliki oleh manusia. Yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak bebas. Sebagaimana Allah memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak bebas, manusia yang dicipta menurut gambar Allah memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak bebas. Seperti Allah yang memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak bebas. Kita kemarin juga udah bahas, kata gambar dan rupa di sini bukan persamaan kata, bukan sinonim. Sebab kalau kata ini sinonim, apa implikasinya? Apa aplikasinya? Kalau kebenaran Alkitab tidak memiliki implikasi, keterkaitannya dengan hidup kita, tidak memiliki aplikasi, penerapannya, bagaimana penerapannya dalam hidup kita, maka itu hanya menjadi kebenaran yang sifatnya informatif, informasi, tapi tidak merubah seseorang menjadi benar sesuai dengan yang Allah mau. Kan kebenaran itu kan diberikan kepada manusia supaya manusia itu dirubah oleh kuasa firman. Bahkan Roma 1 ayat 16 di sana dikatakan dengan jelas, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi kebenaran itu harus mengubahkan seseorang. Kebenaran yang mengubahkan seseorang adalah kebenaran yang kita pelajari memiliki implikasi dan aplikasi. Jelas ya? Jadi kata gambar dan rupa di sini bukan sinonim. Jadi nggak usah kaget nanti kalau teman-teman dapat penjelasan atau baca di buku mana gitu. Memang ada banyak perspektif ya tentang gambar dan rupa. Tapi lebih tepat kata gambar dan rupa di sini tidak diartikan secara sama tadi, persamaan kata, bukan persamaan kata. Misal tadi contoh di awal sekali saya bilang ya, manusia diciptakan secitra dengan Allah dalam bahasa Latinnya imago Dei. Terus apa penjelasannya? Kalau kita hanya tahu penjelasan manusia secitra dengan Allah dalam hal apa? Nah itu kan nggak ada penjelasan memadai tentang hal itu. Tapi kalau kita bahas kata gambar dan rupa ini ternyata bukan sinonim. Tapi sendiri-sendiri kata gambar apa, kata rupa apa.
Maka coba deh perhatikan yang saya garis bawahi di PowerPoint ini. Ayat 26 dikatakan manusia menurut, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Sementara ayat 27 di sana dikatakan maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Coba perhatikan, apa yang beda dari kedua ayat ini? Ini masih satu perikop, setelahnya lagi ayatnya. 26, 27. Apakah Alkitab tidak konsisten? Bukankah ayat 26 bilang, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kenapa 27 cuma bilang gambarnya? Yang enggak ada, yang beda di mana di sini kira-kira? Nah, ini udah clue jelas sekali tadi tuh. Ini Pak, kalau ayat 26 tertulis ada rupanya, sedangkan 27 rupanya nggak ada. Nice. Apakah Alkitab tidak konsisten? Baru saja di ayat 26 dikatakan gambar dan rupa. Tapi di ayat 27 kenapa nggak ada kata rupanya? Karena rupa itu dicari sendiri. Makanya dihilangin di ayat 27-nya itu. Bukan dihilangin. Kalau dihilangin berarti sempat ada ya. Nah, diksinya salah, tapi saya paham maksudmu. Memang nggak ada kata rupa di situ. Bukan dihilangkan ya. Kalau dihilangkan berarti pernah ada lalu dihilangkan begitu ya. Nah, benar nih. Nah, untuk menjawab hal itu, kita perlu bahas nih. Dalam teks aslinya apa nih? Kata gambar. Kata rupa dalam teks aslinya apa nih? Nah, saya juga pernah menjelaskan ya. Gambar itu, saya nggak punya foto, oke. Ini gambar. Ini gambar, betul ya? Anggaplah ini foto saya. Ini gambar, ini rupa. Ini gambar, ini rupa. Bedanya apa gambar dan rupa? Anggap ini foto saya. Ini gambar, ini rupa. Bedanya apa? Di mana bedanya? Ini gambar, ini rupa. Bedanya di mana? Bedanya nggak kelihatan, Pak. Gimana saya melihat? Kamera Bapak mati Pak kayaknya. Oke. Tapi bukan itu maksud saya. Jadi kalau dibilang ini gambar dan rupa, ini gambar nih. Anggap ini foto saya. Ini gambar, ini rupa. Bedanya gambar dan rupa apa? Kira-kira apakah gambar ini sama dengan rupa saya? Kira-kira apa bedanya? Oke, mungkin teman-teman mau menjawab tapi bingung mengungkapkan dengan bahasa apa. Oke, saya bantu jawab ya. Saya jawab deh. Gambar itu terbatas kualitasnya. Betul ya? Gambar ini nggak bisa bergerak. Ya gambar. Tapi rupa itu bisa bergerak. Jadi dalam hal kualitas ya, bedanya itu. Gambar ya gambar. Rupa ya saya ini. Jadi gambar dan rupa itu bedanya, kalau gambar itu terbatas, sementara rupa ini kualitasnya jauh daripada gambar. Tapi bukan mau membandingkan dalam arti, wah rupa lebih bagus daripada gambar. Enggak, sebab ini berpasangan ya, berhubungan. Jadi bukan mau membandingkan, oh berarti lebih bagus rupa, bukan. Tapi ini mau membedakan aja. Gambar ini ibarat rancangan. Bukan ibarat ya. Gambar itu rancangan, bisa dikatakan rancangan ya. Jadi ayat 26 itu menghendaki Allah merancang manusia supaya manusia itu punya gambar dan rupa Allah sendiri. Nah, ini namanya rancangan Allah. Allah menghendaki demikian. Tapi yang jadi persoalan, apakah Allah mencipta Adam dan Hawa langsung sempurna? Ada yang mau jawab? Silakan. Apakah Allah mencipta Adam dan Hawa itu langsung sempurna?
Kira-kira alam Tuhan bilang baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kira-kira ini udah langsung sempurna belum? Nah, kira-kira udah langsung sempurna belum? Belum, Pak. Ya. Belum sempurna kayaknya. Kenapa? Taunya dari mana? Soalnya kan mereka harus mengisi wadah kebaikan mereka, wadah rohani mereka terlebih dahulu untuk menjadi sempurna seperti yang diinginkan. Ya, oke. Saya menangkap maksudmu. Ya, nanti habis ini kita bahas nih persis nih. Jawabannya adalah, nah ini kita lihat. Kata segambar dalam teks aslinya selem. Selem itu bahasa Ibrani ya. Bukan bahasa Latin, bukan bahasa Yunani, bukan bahasa Arab. Selem itu bahasa Latin. Perjanjian Lama ditulis dengan menggunakan bahasa Ibrani dan bahasa Aram. Jadi kalau dibilang kata segambar dalam teks aslinya, nah kata segambar di sini ayat apa tadi? Dari ayat apa? Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26 itu, kejadian itu kitab apa? Perjanjian Lama apa baru? Perjanjian Lama. Maka kalau dikatakan kata segambar dalam teks aslinya adalah selem, berarti selem bahasa Ibrani. Atau saya kasih contoh lagi nih. Perjanjian Baru ditulis dengan menggunakan bahasa apa? Bahasa Yunani Koine atau Yunani kuno. Misalnya kata kehilangan dalam Roma 3 ayat 23 dalam teks aslinya adalah husterio. Nah, itu bahasa apa? Husterio itu bahasa apa? Dalam Roma 3 ayat 23. Husterio itu bahasa apa? Bahasa Yunani, Pak. Yunani. Kenapa bahasa Yunani? Roma itu perjanjian baru. Kenapa bahasa Yunani? Iya, betul. Karena kitab Roma itu perjanjian baru. Jadi jangan bingung. Dalam teks aslinya, kata ini misalnya. Nah, tergantung kitabnya apa dulu nih. Kalau kitab perjanjian lama, maka itu bahasa Ibrani atau bahasa Aram. Bahasa Aram itu hanya sekian kecil persentase. Tapi tetap bahasa Ibrani dan Aram. Kalau perjanjian baru ditulis dengan menggunakan bahasa Yunani. Oke, kita lanjut. Kata segambar dalam teks aslinya selem. Selem artinya menunjuk gambar dalam arti unsur-unsur dasar yang dimiliki oleh Allah, yang juga dimiliki oleh manusia. Ya tadi. Kata gambar dan rupa ini bukan sinonim ya, tapi dua kata yang berbeda, punya makna yang berbeda, bukan sinonim. Meskipun ada pandangan yang mengatakan kata segambar dan serupa ini sinonim. Ya. Jadi kata segambar artinya adalah menunjuk gambar dalam arti unsur-unsur dasar. Tadi unsur dasar rohani ya. Unsur dasar batiniah yang dimiliki oleh Allah, yang juga dimiliki oleh manusia, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak bebas. Sementara kata rupa dalam teks aslinya demut. Kata rupa dalam teks aslinya demut. Artinya keserupaan yang menunjuk pada kualitas atas unsur-unsur dasar yang terdapat pada gambar. Jadi kata serupa dalam teks aslinya demut. Artinya keserupaan yang menunjuk pada kualitas atas unsur-unsur dasar pada gambar, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak bebas. Coba sampai sini dulu, ada yang mau ditanya nggak? Bisa dipahami nggak nih penjelasannya? Bisa ngikutin nggak nih sejauh ini? Bisa?
Oke. Jadi kata rupa menunjuk apa? Kualitas ya. Kualitas atas unsur-unsur dasar yang Allah kasih. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa? Padahal kan mereka diciptakan sempurna segambar dan serupa dengan Allah. Kira-kira salahnya di mana? Kira-kira yang perlu dikritisi dari pertanyaan barusan apa? Apa tuh? Kenapa Adam dan Hawa bisa jatuh ke dalam dosa? Bukankah mereka sudah dicipta sempurna, segambar dan serupa dengan Allah? Jawabnya adalah belum. Mereka belum sempurna. Ingat Kejadian 1 ayat 26 itu bicara soal rancangan tadi ya. Bicara soal rancangan. Namanya rancangan. Kira-kira rancangan udah jadi apa belum? Misalnya kita mau buat contoh ya, contoh yang relevan ya. Indonesia akan memiliki ibu kota baru yang lokasinya di Kalimantan Timur. Nama ibu kota baru tersebut adalah Nusantara. Nah, Nusantara itu udah jadi apa belum? Apa baru sebuah rancangan? Baru rancangan, Pak. Baru rancangan. Teman-teman udah lihat ya rancangan ibu kota baru kita ya? Wah, keren abis. Nah, tapi pertanyaannya, apakah rancangan tersebut akan direalisasikan atau akan jadi sesuai dengan rancangan yang sudah digambarkan tersebut? Apakah rancangan tersebut akan sesuai? Apakah yang akan dibangun nanti sesuai dengan rancangan tersebut? Jawabannya adalah belum tentu. Kenapa belum tentu? Banyak faktor. Misalnya ada kesalahan hitungan, atau misalnya yang ngebangun juga kurang mengerti atau kurang bisa untuk membuat bangunan yang sesuai dengan rancangan tersebut. Tapi harapannya rancangan tersebut sesuai dengan yang dirancang sama si arsitek itu ya. Sama halnya juga Kejadian 1 ayat 26 tadi. Allah punya rancangan, manusia tuh dicipta segambar dan serupa dengan Allah. Allah menghendaki manusia yang punya unsur-unsur dasar rohani tadi, seperti yang terdapat pada diri Allah, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak bebas, berkualitas sesuai dengan yang Allah kehendaki. Jadi Kejadian 1 ayat 6 itu bukan bicara final sudah digenapi, belum, itu bicara rancangan. Ayat 27-nya baru. Ayat 27-nya apa tadi? Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Kok nggak ada kata rupanya? Sebab kualitas atas pikiran, perasaan, dan kehendak bebas. Ya, sebentar ya.
Oke, kita lanjut ya. Tadi sampai mana tadi? Saya lupa, Pak Bet. Terakhir sampai mana ya pembahasan kita ya? Ini Pak, kualitas dari unsur-unsur dasar itu. Suara kecil banget. Ini Pak, kualitas dari unsur-unsur dasar manusia. Oh ya, oke. Kualitas atas unsur-unsur dasar ya. Oke. Kata rupa menunjuk kualitas ya atas unsur-unsur dasar, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak bebas. Jadi nggak usah heran kenapa di sini nggak ada kata rupa ya. Kata rupa tadi teks aslinya demut ya, artinya menunjuk kualitas. Kualitas atas komponen-komponen dasar tadi. Kenapa nggak ada di situ ayat 27? Karena kualitas itu perlu diusahakan manusia itu sendiri. Nangkep nggak nih? Jadi Allah tuh nggak menciptakan rupa, tapi Allah menciptakan gambar. Artinya Allah memberikan potensi pikiran, perasaan, dan kehendak bebas. Di mana pikiran dan kehendak bebas, pikiran, perasaan, dan kehendak bebas tersebut perlu diusahakan manusia itu sendiri. Anggap ya. Jadi kenapa di ayat 26 ada kata rupanya? Ya karena itu bicara soal rancangan tadi ya. Rancangan yang Allah kehendaki, manusia punya pikiran, perasaan, dan kehendak bebas yang berkualitas sesuai dengan yang Allah kehendaki. Anggap ya. Bisa dipahami nggak nih? Bisa? Oke. Lanjut. Ternyata kesegambaran dengan Allah. Ternyata kesegambaran dengan Allah memiliki implikasi keterkaitan, keterlibatan yang harus ditelaah, diteliti dengan sesama. Sebab implikasi ini menunjuk pada kualitas manusia sebagai makhluk istimewanya. Nah, maka di dalamnya nampak jelas tanggung jawab manusia di hadapan Tuhan sebagai makhluk ciptaan dan anak terpusat. Perlu dicatat dan diingat, teman-teman. Hanya makhluk manusia yang dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Hewan tidak. Malaikat pun tidak. Maka di sini ada tanggung jawab yang besar. Alkitab katakan yang diberi lebih dituntut lebih. Maka hewan, sejahat-jahatnya hewan ya, dia nggak akan dihakimin tuh. Hewan nggak ada penghakiman. Jadi kalau ditanya, Pak, nanti bisa nggak saya ketemu sama hewan peliharaan saya lagi di sana? Kemungkinan besar tidak. Karena hewan mati ya mati. Sementara roh manusia itu kekal. Kita pernah bahas pertemuan lalu-lalu ya. Roh manusia itu bukan hanya mengandung unsur kehidupan, tapi juga unsur apa tuh? Roh manusia tidak hanya mengandung unsur kehidupan yang membuat manusia itu hidup, tapi mengandung unsur kesadaran dan kekekalan. Jadi ketika hewan mati ya mati. Tapi kalau manusia mati, manusia nggak mati. Rohnya dan jiwanya bersatu balik ke Tuhan. Nah ini yang jadi masalah nih. Makanya kenapa ya orang mau mendekat ajalnya, mendekati kematiannya, dia takut. Bukankah mati ketemu Tuhan? Nah kalau takut berarti ada yang masih ada yang salah tuh dalam hidupnya. Padahal mati ketemu Tuhan kan. Nah, apakah nanti kita akan kekal bersama Tuhan atau tidak bersama Tuhan? Manusia itu makhluk kekal. Masalahnya kekal bersama Tuhan atau tidak sama Tuhan? 70-80 tahun itu waktu yang sangat singkat. Ini bukan saya ngomong ya. Mazmur 90 ayat 10. Manusia hidupnya hanya 70-80 tahun saja. Kalau nyampe
Jadi implikasinya apa? Nah ini, ada 3 hal. Yang pertama, sebagai makhluk yang segambar dengan Allah, manusia dituntut untuk memiliki tindakan-tindakan yang mulia seperti Allah sendiri. Sebagai makhluk yang segambar dengan Allah, manusia dituntut memiliki tindakan yang mulia seperti Allah sendiri. Manusia itu segambar dengan Allah. Dan Allah menghendaki manusia punya perbuatan-perbuatan yang mulia seperti Allah sendiri. Makanya, kasih itu bukan perbuatan baik ya. Kasih juga bukan positive thinking. Kasih bukan perbuatan baik. Kasih bukan positive thinking. Kasih itu artinya adalah melakukan segala sesuatu sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Maka perbuatan baik belum tentu benar. Perbuatan benar sudah pasti baik. Nah, perbuatan benar inilah yang dinamakan kasih tadi. Kasih. Kalau manusia hanya dituntut menjadi orang baik, Tuhan Yesus nggak perlu datang berinkarnasi menjadi manusia. Nggak perlu. Kan sebelum Tuhan Yesus berinkarnasi jadi manusia kan, banyak nggak orang baik? Banyak kan? Nah, pertanyaannya kenapa dia turun? Berarti kan perbuatan baik itu belum berkenan di hadapannya kan? Khususnya orang percaya ya, orang pilihan ya. Nah, ini sebenarnya agak panjang pembahasannya. Konsekuensi manusia yang jatuh ke dalam dosa membuat manusia itu tidak bisa mencapai kualitas pikiran, perasaan, dan kehendak bebas seperti yang Allah kehendaki. Maka keselamatan di dalam Tuhan Yesus hendak mengembalikan manusia bisa punya pikiran, perasaan, dan kehendak bebas yang berstandar Allah. Bukan berstandar kebaikan. Maka tadi dikatakan yang diberi lebih dituntut lebih. Akhirnya dampak manusia jatuh ke dalam dosa, ada yang dipilih, ada yang nggak dipilih. Kok gitu? Iya. Nah, ini berangkat dari Abraham sebetulnya ya. Cerita Abraham. Tahu ya? Kisah Abraham ya. Abraham punya 2 anak, siapa namanya? Yang pertama Ismail ya. Yang kedua Ishak ya. Nah, Ismail itu yang jadi cikal bakal agama saudara kita, agama Muslim. Nah, itu yang jadi cikal bakal itu dari Ismail. Sementara Ishak yang pada akhirnya menjadi Israel. Ismail itu Abraham jadi gini, cerita singkatnya ya. Abraham punya istri namanya Sarah. Abraham itu dijanjikan Tuhan akan memiliki keturunan yang banyak. Tapi istrinya nggak sabar. Sampai istrinya meragukan Tuhan. Bahkan menyuruh Abraham untuk meniduri budaknya. Nama budaknya Hagar. Jadi istrinya bilang gini ke Abraham, katanya Tuhan menjanjikan kita punya anak. Mana Tuhan yang kamu sembah? Apakah ia mengingkari janjinya? Akhirnya nggak sabar disuruh tidurin budaknya. Siapa budaknya? Hagar ya. Punya anak, punya keturunan, namanya Ismail. Nah, jadi itu dan istrinya Sarah bukan. Ismail itu dari hasil Abraham dengan budaknya tadi Hagar. Nah, ternyata setelah itu Tuhan kasih si Sarah itu mengandung. Gara-gara nggak sabar, akhirnya si Abraham tadi suruh nidurin budaknya Sarah ya, namanya Hagar. Tapi pada akhirnya Sarah mengandung juga. Nah, lahirlah Ishak, anak keturunan sah dari istri sahnya ya, Sarah ya. Ismail yang menjadi cikal bakal saudara-saudara kita, Ishak yang jadi cikal bakal Israel dan kita orang percaya, orang Kristen. Jadi gitu singkatnya. Atau mau lebih jauh lagi ya, kita tarik lebih jauh lagi, kisah Adam dan Hawa. Adam dan Hawa punya anak namanya siapa? Kain dan Habel. Namanya Kain Habel ya. Habel dibunuh Kain. Lalu Kain diusir sama Tuhan.
Nah, baru Adam dan Hawa punya anak lagi, namanya Set ya. Set. Jadi keturunan Set itu adalah orang-orang yang masih dipimpin oleh Roh Allah. Sementara keturunan Kain ini tidak. Nah, Kejadian 6 di situ diceritain kalau keturunannya Kain dengan keturunannya Set. Set itu berarti kan anaknya Adam dan Hawa, berarti keturunannya Adam dan Hawa juga. Jadi keturunannya Kain kawin campur sama keturunannya Set. Nah, sejak saat itu Roh Allah tidak memimpin lagi. Maka tidak ada sebutan anak Allah sejak Kejadian 6 sampai Maleakhi. Maleakhi adalah kitab terakhir dalam Perjanjian Lama. Gak ada. Nah, dari sejarah panjangnya tadi, kisah Abraham dan kisah Adam dan Hawa tadi, maka Allah itu nggak bisa menuntut semuanya itu menjadi sesuai dengan gambar dan rupanya lagi. Kenapa? Ya nggak bisa. Orang sejarahnya udah panjang kayak gitu. Makanya ada yang disebut umat pilihan, ada yang bukan umat pilihan. Umat pilihan itu siapa? Orang Yahudi, orang Israel. Tapi karena orang Israel menolak Tuhan Yesus, akhirnya kesempatan ini dibuka kepada bangsa-bangsa kita. Maka Tuhan Yesus dalam Alkitab kan Tuhan Yesus bilang ya, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang pilih kamu. Nah, ini artinya adalah Allah itu memilih. Ada umat pilihan, ada yang bukan pilihan. Yang pilihan ini yang dituntut segambar dan serupa dengan Allah. Yang berstandar Allah. Tapi yang bukan umat pilihan, itu tidak dituntut berstandar Allah. Standarnya adalah hukum, peraturan. Nah, nanti kita bahas ya, ini baru dasar-dasar nih. Poin kedua, sebagai makhluk yang segambar dengan Allah, manusia patut memberikan seluruh kehidupannya bagi Sang Khalik, sebab dia adalah pemilik. Sebagai makhluk yang segambar dengan Allah, manusia patut memberikan seluruh hidupnya bagi penciptanya, sebab dia adalah pemilik. Kita ada untuk Tuhan atau Tuhan ada untuk kita? Kita ada untuk Tuhan atau Tuhan ada untuk kita? Kita ada untuk Tuhan. Kita ada untuk Tuhan, apa Tuhan ada untuk kita? Yang mana kira-kira? Kita ada untuk Tuhan. Tuhan. Bukan Tuhan ada untuk kita. Coba buka cepat-cepat Andreas. Nggak usah di-share screen deh. Kamu buka aja deh di Alkitab. Kolose 1 ayat 16. Baca yang keras ya. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan, Lanjut. yang kelihatan dan tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia Dan untuk Dia. Dan untuk Dia. Nah, kalau kita mengenal posisi kita sebagai ciptaan, kita bisa mengabdi kepada Tuhan secara benar. Jadi makhluk yang segambar dengan Allah itu harus patut memberikan seluruh hidupnya bagi Sang Khalik. Ingat, hanya makhluk manusia yang diciptakan segambar dengan Allah ya. Hewan tidak, malaikat pun tidak. Kok malaikat enggak? Ya enggak ada datanya di Alkitab. Kalau manusia kan jelas Kejadian 1 ayat 26, 27. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jelas ada. Kalau malaikat enggak ada. Nah, yang ketiga, sebagai makhluk yang segambar dengan Allah, manusia harus hidup dalam persekutuan dengan Allah. Sebagai makhluk yang segambar dengan Allah, manusia harus hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Sebab inilah yang menjadi maksud, yang menjadi tujuan utama Allah menciptakan manusia, yaitu agar manusia hidup dalam persekutuan dengan dirinya. Diciptakannya manusia segambar dan serupa dengan Allah
dimaksudkan agar manusia bisa mengimbangi Tuhan dan dapat menjadi teman interaksinya. Maka manusia disebut rekan sekerja Allah dalam rancangan Allah itu. Tapi karena sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Kejadian 3, manusia nggak bisa lagi mengimbangi percakapan dengan Allah. Maka dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan di sana, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kekurangan pikiran perasaan Allah. Jadi nggak mampu lagi berinteraksi dengan Allah. Maka Allah memberikan hukumnya. Karena manusia nggak bisa mengerti kehendaknya, karena nggak mampu berinteraksi dengan Tuhan langsung, maka dikasih hukum. Itu. Jadi apa implikasinya 3 poin ini? Sebagai makhluk yang segambar dengan Allah, manusia dituntut memiliki tindakan yang mulia seperti Allah. 2, sebagai makhluk yang segambar dengan Allah, manusia patut memberikan seluruh kehidupannya bagi Sang Khalik, sebab Dia adalah pemiliknya. Yang ketiga, sebagai makhluk yang segambar dengan Allah, manusia harus hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Sebab kemampuan yang dikasih Tuhan itu untuk itu, supaya kita bisa berinteraksi dengan Allah, kita mengenal kehendaknya, lalu kita melakukannya. Dengan begitu kita memenuhi kodrat, memenuhi panggilan kita sebagai rekan sekerja Allah. Maka sebetulnya manusia sebelum jatuh ke dalam dosa, manusia itu harusnya menjadi tuan atas bumi ini. Dipercayakan bumi ini. Tapi karena manusia gagal mencapai kesempurnaan itu, maka Tuhan Yesus turun, kasih contoh cara hidup yang benar. Supaya manusia bisa dikembalikan ke rancangan semula. Kejadian 1 ayat 26. Oke, kita sampai di sini dulu ya. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Jelas nggak nih? Bisa nangkep nggak? Bisa ngikutin nggak yang saya bahas tadi? Apa? Saya. Oh, ternyata kameranya mati nih dari tadi. Oke. Yang lain gimana? Aman? Aman ya? Oke. Jadi ada tanggung jawab yang besar ketika kita sudah belajar tentang hal ini, kita menyadari bahwa ada tanggung jawab besar. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ada tanggung jawab besar. Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dalam doa.